Jadi apa sih strategi? Strategi ini merupakan rencana menyeluruh dan terintegrasi yang dirancang untuk mencapai tujuan jangka panjang. Ini adalah peta jalan yang menentukan arah dan cara organisasi akan bergerak untuk mencapai visi dan misinya, dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada. Lalu pengertian dari manajemen strategi. Apa sih manajemen strategi? Manajemen strategi adalah proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi keputusan untuk mencapai tujuan jangka panjang suatu organisasi. Proses ini melibatkan analisis lingkungan, penetapan misi dan tujuan, perumusan strategi, implementasi, dan evaluasi. Tujuan utamanya adalah memberikan arah, fokus, dan daya saing bagi organisasi. Pengertian manajemen strategi menurut para ahli, yang pertama menurut J. David Hanger dan Thomas L. Whelan, manajemen strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja jangka panjang suatu perusahaan. Ini mencakup pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, serta evaluasi dan pengendalian. Lalu menurut Fred R. David, manajemen strategi adalah seni dan ilmu dalam merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsional yang memungkinkan sebuah organisasi untuk mencapai tujuan. Selanjutnya ada tipe-tipe strategi. Tingkatan organisasi dapat dibedakan berdasarkan level. Yang pertama itu strategi korporasi atau keputusan besar bisnis apa. Yang kedua strategi bisnis, cara bersaing dengan efektif dalam pasar. Yang ketiga strategi fungsional seperti pemasaran, produksi, keuangan, dan sumber daya manusia. Yang kedua ada strategi berdasarkan arah pertumbuhan. Yang pertama itu strategi pertumbuhan atau growth strategi. Yang kedua integrasi, 3. Penetrasi pasar, 4. Pengembangan pasar, 5. Pengembangan produk, 6. Diversifikasi horizontal dan konglomerat, yang ke-7 likuidasi, yang ke-8 penghematan atau cost reduction. Dan selanjutnya ada studi kasus Sambal Nusantara. Sambal Nusantara adalah UMKM makanan khas Indonesia yang populer di media sosial. Mereka sedang memilih antara membuka gerai fisik di pusat perbelanjaan, bekerja sama dengan marketplace besar, atau menjadi hak waralaba. Tugas diskusinya itu yang pertama, identifikasi opsi strategi ke dalam tipe strategi pertumbuhan, stabilitas, retrenchment, dan lain-lain. 2 itu menganalisis kelebihan dan kekurangan masing-masing strategi dalam konteks UMKM. Dan yang terakhir itu pilih satu strategi utama dan buat rencana singkat implementasinya. Baik, lalu selanjutnya ada identifikasi opsi strategi ke dalam tipe strategi, yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada membuka gerai fisik di pusat perbelanjaan. Klasifikasi strateginya yaitu strategi pertumbuhan atau growth strategi. Alasannya yaitu membuka gerai fisik merupakan bentuk ekspansi usaha yang bertujuan untuk memperluas pasar dan meningkatkan volume penjualan. Ini menunjukkan ambisi perusahaan untuk tumbuh secara geografis dan memperkuat brand secara offline. Lalu yang kedua yaitu bekerja sama dengan marketplace besar. Klasifikasi strategi yaitu strategi pertumbuhan atau grow. Alasannya kolaborasi dengan marketplace seperti Tokopedia, Shopee, atau Bukalapak memungkinkan akses ke pasar yang lebih luas secara digital. Strategi ini berfokus pada pertumbuhan distribusi dan peningkatan pangsa pasar melalui kanal online. Lalu adapun yang ketiga menjadi hak waralaba atau franchise. Klasifikasi strateginya yaitu strategi pertumbuhan. Alasan waralaba merupakan metode ekspansi yang memungkinkan pertumbuhan cepat dengan modal dari pihak lain atau mitra waralaba. Strategi ini bertujuan memperluas jangkauan, merek, dan pasar tanpa mengelola langsung seluruh operasional cabang. Lalu ada perbandingan strategi, yaitu kalian dapat dilihat pada tabel yang ada pada PPT. Ada strategi gerai fisik, kerjasama marketplace, dan menjual hak waralaba. Adapun kelebihan dari gerai fisik itu ada perbandingan strategi. Yang pertama ada strategi gerai fisik, yang kedua kerjasama marketplace, yang ketiga
menjual hak waralaba. Kelebihan pada gerai fisik yaitu brand lebih dikenal, kontrol penuh, pengalaman pelanggan terjaga, lalu kekurangannya ada biaya lebih tinggi, risiko awal besar, dan kurang fleksibel. Lalu yang kedua ada kerjasama marketplace, yaitu memiliki kelebihan biayanya lebih rendah, pasarnya lebih luas, serta sistem terintegrasi. Dan kekurangannya memiliki persaingan tinggi, tergantung platform, sulit tampil beda. Lalu yang ketiga menjual hak waralaba memiliki kelebihan pertumbuhan cepat, modal rendah, dan jangkauan lebih luas. Dan kekurangan pada menjual hak waralaba yaitu risiko kualitas, butuh SOP yang kuat, reputasi. Selanjutnya ada rencana singkat implementasi strategi marketplace. Strategi utama yang dipilih adalah bekerjasama dengan marketplace besar karena memerlukan modal awal yang rendah, resiko usaha relasi kecil, dan memungkinkan pertumbuhan pasar yang luas secara digital tanpa membebani operasional fisik yang besar. Rencana singkat implementasi strategi marketplace. Yang pertama ada persiapan internet 1-2 minggu. Audisi produk dan kemasan seperti pastikan produk klien jual online, tahan lama, aman dikirim, menarik secara visual. Selanjutnya ada legalitas dan administrasi seperti siapkan NIB, PIRT, dan dokumen lain yang dibutuhkan untuk mendaftarkan ke marketplace. Yang selanjutnya ada foto dan distribusi produk seperti buat konten visual berkualitas tinggi dan deskripsi produk yang menarik dan informasi. Yang kedua ada pendaftaran dan pengaturan akun 1 minggu. Selanjutnya yang pertama ada buat akun toko resmi di marketplace besar. Contohnya seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak. Selanjutnya ada lengkapi informasi toko seperti nama, logo, kontak, kebijakan rektur atau pengiriman. Selanjutnya ada update produk dengan deskripsi lengkap dan foto menarik. Yang ketiga ada promosi awal 2-3 minggu. Selanjutnya kayak pertama ikuti program promosi marketplace seperti flash sale, gratis ongkir, voucher diskon. Selanjutnya jalankan kampanye media sosial untuk menyarankan traffic ke marketplace. Yang selanjutnya ada tawarkan promosi launching seperti beli 2 gratis 1 atau diskon 30% pembelian pertama. Singkat implementasi strategi marketplace. Yang keempat ada operasional dan pengiriman. Yang pertama tentukan sistem pengemasan dan pengiriman yang rapi dan efisien, siapkan stok minimum dan sistem catatan order sederhana. Yang kelima evaluasi dan perbaikan bulanan.